lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu. Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, kita hanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari, dan Anda tidak pernah buka lagi. Yang kecil, pedagang pasar. Banyak orang seperti itu. Seperti Hairul Tanjung, Pak Mega, Trans TV. Dia dokter gigi, tapi dia berusaha punya bank. Dulu awalnya dia jualan fotokopian dekat kampus. Mulai dari situ. Dia mulai dari perjualan telur dan sebagainya. Jadi juga berusaha itu sangat tidak tergantung kepada Anda punya lulusan. Banyak orang dokter dia pengusaha, banyak insinyur dia pengusaha, banyak kalau berusaha. Tidak sesuai. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Borneo di Kalimantan, dia mulai dari pesopir truk. Dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas. Tapi yang resmi adalah skill, kemampuan bekerja, dan kemauan yang kuat untuk bekerja. Bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, kita hanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari, dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat, dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Dan saya yakin Anda semua. Saya tahu di UNAS ini bukan hanya orang Bugis Makassar, ada dari luar daerah, ada dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, macam-macam. Tapi Anda sudah berada di sini dalam suasana budaya Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar selalu dimaknakan dengan 4 sifat yang kuat. Pertama, dia harus maca, pintar. Karena itulah memang budaya kita harus belajar. Tidak mungkin ada pintar tanpa belajar atau pengalaman. Yang kedua adalah berani. Anda harus berani seperti itu. Dan ketiga tentunya Anda harus punya ide dan semangat yang baik. Tanpa itu Anda tidak akan bisa lolos dalam dunia yang sulit ini. Saya katakan sulit, karena saya pun mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Pada dewasa ini dari segi ekonomi. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel UNAS 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Tentu tadi menarik sekali bahwa Pak JK, Pak Yusuf Kalla, beliau ini juga pernah mendampingi Pak Jokowi ya pada kontestasi Pilpres. Nah, tentu memang tadi disampaikan itu soal ijazah ya, ya tadi dia ya banyak lah tadi ya. Jadi ini seakan ya menyindir lah ya, menyindir Pak Jokowi ya, menyindir Pak Jokowi.
Teman-teman, polemik soal ijazah ini memang tak kunjung selesai, tak kunjung muncul ke permukaan ijazah asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Yang muncul hanya fotokopi, 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 dan fotokopi. Ya meskipun banyak sebagian besar masyarakat atau pihak-pihak lain mengatakan bahwa itu kan data privasi, nggak kesembarangan orang bisa ditunjukkan. Tapi Pak Jokowi malah tunjukkan fotokopi atau bisa disalahgunakan soal data pribadi atau apa gitu ya. Emang emang dalam fotokopi itu nggak ada data pribadi. Itu kan fotokopi yang dikopi dari aslinya. Ya semua cetakannya, semua apanya kan sama aja. Mau namanya, mau apanya, nicknya atau apalah itu ya, atau nama kampusnya, atau nama ininya, atau nomor ininya, semua kan dari situ juga sebetulnya. Tapi ya kita nggak tahu lah, barangkali ada perbedaan, saya nggak tahu juga. Ya bedanya sih ya asli asli, palsu palsu, fotokopi ya fotokopi, ya fotokopi jelas palsu ya, nama juga fotokopi. Yang aslinya kan ya itu. Nah kemudian teman-teman memang eh, saya sudah banyak sekali bahas ini ya, sehingga saya rasa di sini saya nggak terlalu lah untuk panjang lebar ke sana lagi lah untuk membahas ya. Ini ya nanti kita jadi bertele-tele lagi kayak Pak Jokowi, membesar-besarkan, berbelit-belit ya. Padahal tunjukkan saja sudah selesai, kata sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi di sini saya akan coba baca saja, ulas ya, mengulas bagaimana penyampaian dan pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Pak JK ya, Pak Yusuf Kala. Masalahnya yang dituduh kulit badak Jawa Pak, gak ada perasaan. Bayangkan kulit badak ya. Intinya kalau bertele-tele itu nambah curiga karena apa? Semua butuh kejujuran yang nyata. Nah itu kan itu yang menjadi sebuah apa namanya penilaian, makanya eh, banyak atau apa namanya ya semakin kuat lah gitu ya dugaan ini karena Pak Jokowi kok harus bertele-tele, harus berbelit-belit, harus dibesar-besarkan, berranah hukum, belum lagi bayar lawyers, belum lagi kesana kemari lah bayar apa namanya klarifikasi dan lain sebagainya soal waktu dan lain-lain. Padahal kalau dirinya legowo, tunjukkan saja, udah selesai masalah. Lawang di sini terus sampai sekarang tak kunjung muncul, fotokopi aja yang kelihatan fotokopi tapi dinyatakan asli asli asli, tapi yang muncul fotokopi fotokopi dan fotokopi. Apa rakyat dipaksa untuk percaya? Enak aja. Itu kan sebagai sebagian besar masyarakat sering sekali saya mendengarkan dan membaca komentarnya seperti itu ya. Oke, kemudian aneh, masa di waktu Pak JK jadi wakilnya Jokowi masa nggak tahu Jokowi jasanya palsu, yang dikhawatirkan sudah tahu tapi baru dibongkar sekarang. Saya rakyat tidak butuh ijazah tapi butuh kerja nyata buat bangsa. JK berijazah tapi pro Taliban. Itu apa artinya? Jokowi emang orang tidak suka pamer tapi kerja nyata buat bangsa dan negara. Eh, hasilnya bisa dilihat dan dirasakan. Yang menyerang Jokowi dan memaksa ijazah harus ditunjukkan itu cuma orang-orang HTI, FPI, PAN, sebagian anak bumi pertiwi yang maju jadi jongos Yaman. Siapa bohir di balik ini? Tentu yang sedang menunjukkan ijazah aslinya. Itu pandangan Anda lah gitu ya. Tapi memang berlogika berpikir, ya biarlah itu sebagai contoh agar Pak Jokowi juga ikut legowo menunjukkan itu. Biar masyarakat tidak gaduh, tidak ribut-ribut, tidak ijazah aja yang dibahas melulu setiap hari beberapa bulan terakhir ini.
Padahal di luar negeri sana udah berpikir tuh gimana, udah dibahas tuh biar bisa tembus ke Mars misalnya, atau pergi menjelajahi bulan misalnya, atau planet-planet yang lainnya. Indonesia masih sibuk membahas soal ijazah. Padahal kalau Pak Jokowi legowo sebagai negarawan, tunjukkan clear. Sudah clear. Jadi kuncinya memang pada Pak Jokowinya. Baik dari pihak-pihak lain mengatakan ini, itu, dan lain-lain. Tetapi kalau Pak Jokowinya belum legowo menunjukkan, sama aja ini akan dibahas. Oke lah, kalau misalkan ada unsur pidana pencemaran nama baik, undang-undang ITE, dan lain sebagainya, dipenjara lah misalnya saja deh. Pasti nanti akan muncul orang-orang baru. Orang-orang baru nanti dipenjara lagi. Muncul lagi orang-orang baru. Karena penasaran. Tapi Pak Jokowi nggak mau nunjukkan. Gitu ya. Tunjukkan saja, udah clear. Itu yang diharapkan ya pihak-pihak tersebut, ya sehingga ini bisa selesai damai dan tentram. Ya. Oke, kemudian Jokowi sampai akhir hayat pun tidak menunjukkan ijazah aslinya. Alasan sangat sepele. Memang tujuannya supaya terjadi pro dan kontra sesama rakyat, sesama pejabat, sesama pengacara. Ya, ini bayarnya paling mahal siapa aja lah gitu ya. Kalau pengacara kan dibayar tuh ya kalau nggak salah ya. Atau ada yang memang benar-benar ya membela tanpa bayaran, ada aja pengacara seperti itu ya. Dan bahkan banyak lah ya. Ada yang menerima bayaran tapi tidak besar, ada yang menerima besar. Namanya juga pengacara kan itu kerjaan mereka gitu ya. Kemudian apa nih? David at Imper ya. Berhasil dan sukses. Saya akui hebat Jokowi terbukti. Nah, begitu dong. Kalau benar Jokowi punya jasa, liatin dong. Jangan umpetin aja, nggak bakalan beranak. Pak Jokowi tahu nggak? Lihat tuh Pak JK dia asli punya. Kayaknya Pak Jokowi emang nggak punya. Dasar pembohong, mungkin sudah terlalu betah kali jadi si raja bohong. Pak JK wapres bro, pintar daripada Jokowi, bahasa Inggris aja nggak tahu. Masa tok the talk bahasa Inggris apa itu diketawain sama pejabat dari Amerika. Coba Joko seperti Pak JK ya, kental tunjukkan jasa, kenapa harus dirahasiakan, senang kalau ribu sedunia Jokowi ini. Ya, jadi ya Pak Jokowi sekarang sudah banyak komentar-komentar negatif yang bermunculan kepada dia. Ya mungkin itu saja lah ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.